Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Profesi Hukum. Saya Nur Fatimah Alwala dengan akhir NIM 059. Saya Alifah Zazabila dengan akhir NIM 061. Saya Farifat dengan akhir NIM 060. Saya Faizul Rasyad dengan akhir NIM 062. Baik, pagi hari ini kami akan mewawancarai narasumber kami yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Surisman, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Alwala, Pak, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian ada rekan saya Alifah Zazabila juga dari Hukum Ekonomi Syariah. Nama saya Farifat dari Hukum Ekonomi Syariah. Nama saya Faizul Rasyad dari Hukum Ekonomi Syariah. Kebetulan kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas etika profesi hukum, yang dimana kita mengambil etika profesi hakim. Boleh minta tolong bantuannya untuk hari ini untuk wawancara? Insya Allah semampunya. Maaf sebelumnya Bapak boleh perkenalkan dulu. Bapak nama Dr. Andes Haji Surisman, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Bisa mulai pertanyaan wawancara, Pak? Insya Allah. Di sini kita akan bertanya, Bapak memberikan contoh konkret penerapan KEPPH dalam suatu kasus, Pak. Dalam satu kasus ada perkara yang menuntut keadilan, yang jelas ya. Semua perkara menuntut keadilan. Maka hakim di dalam memutus perkara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Equal before the law, harus menerapkan prinsip persamaan di dalam hukum. Oke. Terus yang kedua, bagaimana independensi dalam memutus perkara? Seorang hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam memutus perkara, karena hakim itu memiliki independensi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Terus untuk menjaga integritas saat menghadapi tekanan eksternal, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Seorang hakim harus memiliki keimanan yang kuat dan sikap yang konsisten dalam menjaga integritas agar tidak terkontaminasi dengan pengaruh dari dalam atau dari luar. Apa penerapan terbesar yang menerapkan KEPPH di lingkungan kerja Bapak di sini? Ulangi. Tantangan terbesar dalam menerapkan KEPPH di lingkungan kerja. Tantangan terbesarnya ialah orang-orang yang tidak memiliki etikat baik. Di antaranya ketidakdisiplinan dan mental korup, atau mental yang tidak memiliki integritas yang baik. Kemudian untuk sistem pengawasan internal dan eksternal, bagaimana sih perilakunya terhadap hakim saat hakim berjalan tersebut? Hakim dalam melaksanakan tugas diawasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung punya badan yang bernama Badan Pengawas, dan juga oleh Komisi Yudisial, agar hakim berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar kode etik hakim. Tadi kan kita ngomong Komisi Yudisial. Bagaimana Komisi Yudisial dalam menjaga etika profesi hakim tersebut, Pak? Komisi Yudisial mengadakan pelatihan atau pembinaan baik secara luring atau laring untuk memberikan pembinaan mental dan pengetahuan etika profesi kepada hakim, agar hakim jangan menyimpang dari aturan kode etik profesi hakim. Untuk pengawasannya tersebut, apa ada pencegahan untuk pelanggaran etika? Untuk pelanggaran etika tersebut, pencegahannya. Kalau ada yang melanggar, ada pencegahannya.
ketika ada pelanggaran, maka pertama-tama diberikan peringatan. Peringatan awal, peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, sampai pada ujungnya penjatuhan hukuman disiplin. Apakah Bapak pernah mengalami intervensi dari pihak luar dalam memutus kasus perkara? Alhamdulillah selama bertugas sampai hari ini belum ada. Kemudian apa pendapat Bapak tentang diskusi informal tentang diskusi informal dengan pihak yang perkara di luar persidangan? Seorang hakim tidak boleh mengadakan interaksi dengan pihak yang sedang berperkara maupun yang belum berperkara, kecuali terbatas di kantor. Untuk di kantor sini berarti nggak boleh ketemu hakim juga kan? Nggak boleh bertatap muka secara langsung. Ketika mereka ingin meminta informasi, ada pelayanan informasi, kan langsung ke hakim minta informasi. Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Saya ingin mengetahui apa saja sih Pak faktor yang Bapak pertimbangkan dalam membuat putusan itu? Ada 3 hal. Pertama, faktor asas keadilan harus dipertimbangkan oleh hakim. Apakah putusan ini adil atau tidak? Yang kedua, asas kemanfaatan. Apakah putusan ini yang dihasilkan memberikan manfaat atau tidak? Kalau tidak, ya percuma kan? Yang ketiga, asas kepastian hukum, sehingga terjamin dan terlindungi hak-hak seseorang. Jadi 3 asas ya. Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menyeimbangkan antara hukum positif dengan nilai-nilai keadilan itu? Hakim harus berusaha menerapkan keseimbangan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu seorang hakim harus profesional, memutus dengan ilmu, memutus dengan hati nurani. Selanjutnya, apakah Bapak pernah menggunakan jurisprudensi sebagai dasar putusan Bapak? Pernah. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa putusan yang Bapak ambil ini tidak terpengaruhi oleh bias pribadi, Bapak? Bagaimana Bapak memastikan bahwa putusan yang Bapak buat ini tidak dipengaruhi oleh bias pribadi Bapak? Seorang hakim harus melepaskan unsur pribadi di dalam membuat keputusan. Dia harus berpedoman kepada aturan, baik aturan hukum positif maupun aturan hukum Islam, yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Selanjutnya, apakah Bapak pernah merasa ragu gitu Pak dalam mengambil keputusan? Merasa ragu pernah? Pernah, dan itu hal yang wajar untuk mempertimbangkan apakah putusan ini mengandung keadilan atau tidak, membawa kemanfaatan atau tidak. Maka di situ perlu musyawarah majelis hakim. Baik, Bapak selanjutnya mungkin saya bertanya tentang pengaruh dari etika KPBAT ke karir Bapak.
bagaimana etika profesi mempengaruhi perkembangan karir Bapak selama jadi hakim? Seorang hakim yang memiliki etika yang baik, ya, kejujuran, kedisiplinan, integritas yang tinggi, dan rendah hati, itu akan memberikan nilai tambah untuk pertimbangan promosi. Di samping kualitas keilmuan, etika juga sangat menentukan seseorang itu bisa dipromosikan atau tidak. Ketika seorang hakim ketahuan dia korupsi atau melanggar hukum, ya, tentu ini tidak jadi pertimbangan untuk dipromosikan. Selanjutnya Pak, mungkin dari pengalaman Bapak, apakah pernah gitu Bapak menolak promosi atau penugasan karena pertimbangan etik? Tidak pernah, karena selama ini berjalan normal, berjalan secara reguler, ya. Alhamdulillah tidak ada terkait masalah etika profesi. Baik, selanjutnya kalau dari bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan antara etika profesi sama reputasi dari seorang hakim? Etika dan reputasi sangat menentukan. Ada ungkapan yang mengatakan, it is good to be an important man, but it is more important to be a good man. Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Maka nama seseorang, ya, reputasi seseorang tergantung kepada etikanya. Tergantung kepada etikanya. Itulah akan meninggikan kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Baik, terus ini Pak, kalau menurut Bapak juga apakah etika profesi ini yang Bapak jalankan sebagai hakim apa dihargai gitu dalam sistem peradilan kita di Indonesia? Alhamdulillah itu menjadi pertimbangan dalam, diulangi jadi pertanyaannya. Ini apakah etika profesi Bapak kan sebagai hakim sudah dihargai dalam sistem peradilan kita di Indonesia? Alhamdulillah etika profesi tetap menjadi pertimbangan, ya, dalam kenaikan pangkat, dalam promosi atau karir seorang hakim. Lalu bagaimana Bapak membina hakim-hakim muda dalam hal etika profesi? Di antaranya hakim senior memberikan contoh kepada junior, contoh yang baik, ya. Sikap low profil, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Lalu selama Bapak menjadi hakim ini Pak, apa pelajaran atau pengalaman terbesar Bapak gitu yang menyangkut dengan etika profesi? Selama menjadi hakim, ada orang-orang yang dipecat, ya, atau mendapat disiplin hukuman berat karena melanggar kode etik hakim. Di antaranya terkait masalah 3K, kasar, kasur, kasir. Kasar soal sikap, arogansi atau kesombongan. Kasir terkait masalah uang, korupsi, tips ataupun bentuk pelanggaran keuangan lainnya, sogok. Kalau kasur
unsur terkait soal perempuan. Jadi ada beberapa ya, hakim yang terkena kasus 3 tadi, kasus susila, kasus keuangan, kasus sikap atau mental attitude, ya, atau karakter. Bisa dipahami itu ya? Ya, bisa Pak. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak, penilaian Bapak tentang perkembangan dari etika profesi hakim di Indonesia sekarang? Dalam aturan etika itu bagus ya, semua aturan itu bagus ya etika. Tinggal penerapannya, ya, tinggal penerapannya. Karena the most important of everything is not only to know something. Yang terpenting dari segala sesuatu bukan hanya tahu tentang sesuatu, but to carry out what is known, tapi mengamalkan apa yang diketahui. Banyak orang yang tahu dengan kejujuran, keadilan, ya, tapi mereka menyimpang dari hal demikian. Istilah perlunya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu akan mencegah orang berbuat kemungkaran dan dosa. Baik Pak, saya lanjut. Menurut Bapak ini peran masyarakat dalam mendukung etika profesi ini seperti apa Pak? Masyarakat memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung etika profesi. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran demikian, mereka akan mudah menyokong hakim, mereka akan mudah untuk melakukan intervensi, atau mereka akan mudah membuat hakim itu terperosok atau melakukan pelanggaran. Jadi hakim, masyarakat juga memiliki peran yang signifikan. Menurut Bapak, kira-kira KEPPH ini Bapak itu memiliki usulan nggak untuk direvisi gitu Pak? Sejauh ini tidak. Alhamdulillah ya. Mungkin ya tentu yang lebih mengetahui itu adalah para pakar yang lebih senior dari kita. Menurut Bapak, menangani perkara yang melibatkan keluarga atau kerabat dekat itu bagaimana Pak? Maksudnya gimana caranya? Yang berperkara ini pihak keluarga? Iya. Menurut aturan undang-undang, ketika pihak yang berperkara adalah keluarga dan ada hubungan keluarga dengan hakim, maka hakim harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Bukan lari ya, mengundurkan diri ya. Konsepnya orang dalam kekalikan. Gitu ya. Yang seperti itu apa pernah terjadi Pak? Apa yang seperti tadi itu misalnya yang berperkara hubungan keluarga itu apa pernah terjadi Pak? Kalau Bapak belum, karena hari ini mungkin kan mungkin ada di daerah itu ada keluarganya ya. Nah, terus apa sikap Bapak terhadap pemberian hadiah atau fasilitas dari pihak luar gitu Pak? Menurut Bapak itu seperti apa? Seorang hakim ataupun tidak boleh menerima hadiah atau bentuk apapun, apalagi terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Karena itu merupakan sesuatu yang sudah melanggar aturan.
hakim sudah punya penghasilan itu gaji dan tunjangan. Untuk Bapak sendiri itu bagaimana cara Bapak menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama persidangan, Pak? Bagaimana? Bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan informasi? Untuk informasi persidangan, Iya, betul. ada hal-hal yang bisa dipublikasi, ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasi. Ya. Persidangan itu ada yang terbuka untuk umum, ada yang tertutup untuk umum. Perkara perceraian itu tertutup untuk umum, tapi perkara isbat nikah, perwalian anak itu terbuka untuk umum, ya bisa dilihat. Tapi kalau perkara perceraian itu udah masalah privasi, ya, privasi tertutup. Hal-hal yang mengenai rahasia pengadilan itu harus menjadi kewajiban hakim untuk menutup. Ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dipublikasikan. Itu harus dijaga oleh hakim. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil ini tetap adil meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak gitu, Pak? Keadilan memang sesuatu yang kita coba diulangi pertanyaannya. Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tetap adil meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak atau pihak lain? Seorang hakim bagaimanapun tekanan dari pihak lain harus tetap menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Maidah ayat 8, ya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang betul-betul penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Jangan kebencianmu kepada suatu kelompok menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Jadi karena dia tidak suka kelompok ini, pihak ini, dia berlaku secara tidak adil. Itu tidak boleh. Al-Quran mengingatkan demikian. Ya'dilu, berlaku adillah kamu. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha tahu apa saja yang kamu lakukan. Jadi ya, hakim memang diuji, ya, untuk istiqamah, konsisten menegak kebenaran, walaupun mungkin tantangannya ya banyak, ya, tantangannya berat, tapi tetap dia istiqamah menegakkan keadilan. Gitu, ya. Mungkin itu cukup pertanyaannya. Cukup, ya, udah Bapak juga udah cukup, ya. Ya. Mungkin Bapak ada saran atau masukan buat kita ke depannya gimana, Pak? Insya Allah tetap kalian, ya, tambah ilmu, ya, tingkatkan ibadah, ya, tetap semangat, ijtihad wala taksal, bersungguh-sungguh, dan jangan malas. Tidak ada yang berat, ya. Seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Betul kan? Jadi tetaplah belajar dengan baik, capai masa depan, ya. Sukses, bahagia dunia akhirat. Amin. Insyaallah. Nah, terima kasih Bapak untuk pertanyaan hari ini dan waktunya hari Terlebih ini. terkurang, Bapak juga mohon maaf, ya. Iya. Karena sebetulnya ini kan perlu pembahasan, ya. Itu cuma pengalaman-pengalamannya. Jawabannya mungkin ada yang singkat, ada yang apa. Terima kasih banyak dulunya, Pak. Iya. Sukses, ya. Iya. Terima kasih ya, Pak.